Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamrin dari Prodi Bahasa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang MBS. Sebelum kita pembahasan pertemuan kita kali ini, diantaranya membahas tentang apa itu MBS dan MBS dan tujuannya, kemudian mempresentasikan hasil penelitian kami di sekolah MTS Miftahul Huda yang berada di Jalan Kedokan Bunder. Yang pertama, apa itu MBS? Nah, MBS atau kepanjangan dari manajemen berbasis sekolah merupakan gagasan yang kehadirannya dipicu oleh ketidakpuasan para pengelola pendidikan pada level operasional atas keterbatasan kewenangan yang mereka miliki untuk dapat mengelola sekolah secara mandiri. Jadi hadirnya sebuah MBS itu ketika pengelola tersebut kurang puas dengan hasil yang dicapaikan atau peraturan-peraturannya itu ditentukan oleh atasan-atasannya saja. Dalam artian hal ini kementerian atasnya, bukan kepala sekolah yang mengerti tentang keadaan sekolah tersebut, yang berada di mana dan juga latar belakangnya itu seperti apa. Jadi kepuasannya ini menimbulkan MBS yang dimana manajemen berbasis sekolah ini muncul sebagai respon terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan di tingkat sekolah. Konsep ini menekankan pemberdayaan sekolah sebagai unit manajemen mandiri. Dalam artian mandiri itu adalah sekolah yang mengerti dalam keadaan seperti apa di masyarakat itu, karena sejatinya sekolah itu untuk menangani para peserta didik untuk berkembang sejak dini dalam menghadapi masa depannya itu akan seperti apa. Nah, konsep MBS juga terinspirasi oleh prinsip-prinsip manajemen modern yang menekankan partisipasi, transparansi, dan kolaborasi. Hal ini menciptakan lingkungan di mana semua pemangku kepentingan dapat berkontribusi secara positif. Jadi tidak seolah-olah hanya kepala sekolah saja yang mengatur jalannya sekolah, melainkan ada pihak-pihak tertentu yang ikut andil secara keseluruhannya dalam mengelola sekolah tersebut. Kemudian kita beranjak ke pembahasan tentang mengenai pengertian MBS. Tadi kan mengenai latar belakang, sekarang pengertian MBS tersendiri. Manajemen berbasis sekolah atau yang dikenal dengan MBS merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan pelibatan masyarakat dalam rangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar sekolah memiliki keleluasaan dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat. Jadi MBS ini merupakan hal yang baru di pendidikan, di dunia pendidikan. Karena apa? Karena otonominya itu lebih luas dan sekolah ini melibatkan masyarakat yang ada dalam lokasi tersebut. Dalam hal ini yaitu masyarakat. MBS merupakan suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi paling dekat dengan pembelajaran, yaitu sekolah. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntunan masyarakat, juga merupakan
sarana peningkatan efisiensi mutu dan pemerataan pendidikan, keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam pengambilan keputusan akan membangkitkan rasa kepemilikan yang lebih tinggi terhadap sekolah, sehingga mendorong mereka untuk mendayagunakan sumber daya yang ada seefisien mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi MBS ini merupakan pengambilan keputusannya itu tidak semerta-merta hanya tertuju kepada kepala sekolah, melainkan kepala sekolah juga meminta persetujuan dari para masyarakat, yaitu atau para pengajar di sekitar lingkungan tersebut, seperti halnya guru, orang tua murid, dan juga perangkat-perangkat desa lainnya yang dianggap penting bagi desa tersebut. Makanya dalam pengambilan suatu keputusan MBS itu harus mencapai kesepakatan bersama untuk memperbarui pembelajaran yang akan datang dalam memproses peserta didik untuk menghadapi masalah-masalah yang akan datang di masanya sendiri, karena setiap masa itu permasalahannya berbeda-beda. Makanya dalam hal ini otonomi diberikan keleluasaan terhadap sekolah. Karena apa? Karena sekolah tersebut itu memahami dan juga memahami apa yang diperlukan oleh peserta didik di masa yang akan mendatang. Tujuan MBS. Sekarang pembahasan tentang tujuan MBS. Manajemen berbasis sekolah bertujuan menjamin keadilan bagi setiap anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu di sekolah yang bersangkutan. Jelas, karena tujuan dari MBS itu untuk meningkatkan kualitas mutu dan juga keefektifannya terhadap lingkungan sekitar, dengan asumsi bahwa setiap anak berpotensi untuk belajar, maka manajemen berbasis sekolah memberi keleluasaan pada setiap sekolah untuk menangani setiap anak dengan latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis yang beragam untuk memperoleh kesempatan dan layanan yang memungkinkan semua anak dan masing-masing anak berkembang secara optimal. Jadi tujuannya MBS itu untuk meningkatkan mutu tersebut dan kualitas anak tersebut supaya berkembangnya itu lebih maksimal dan juga optimal. Itu di antara tujuan MBS. Namun ada juga tujuan MBS yang lainnya, seperti karena MBS ini kan peningkatan kualitas pendidikan, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, memberdayakan sekolah untuk mengidentifikasi dan mengatasi tantangan khusus yang akan mereka hadapi di masa yang akan datang. Hal ini melibatkan peningkatan proses pengajaran, evaluasi, dan peningkatan prestasi siswa. Jadi MBS ini tujuannya adalah tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas siswa tersebut untuk menghadapi masalah atau problematika yang akan mereka hadapi di masa mendatang. Kemudian setelah kita mengetahui tujuannya, sebelum kami memaparkan hasil penelitian kami, bahwasanya kami melakukan observasi di sekolah MTS Miftahul Huda. Alamat sekolahnya Jalan Kedokan Bunder, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu. Jumlah siswa totalnya itu ada 63 siswa di MTS Miftahul Huda. Jumlah guru yang mengajar yaitu ada 12 guru. Sarana dan prasarana yaitu kepemilikan yayasan sendiri. Kemudian implementasi MBS-nya sistem ujian mandiri dengan kurikulum 13. Nah, kami mendeskripsikan manajemen berbasis sekolah di sekolah tersebut
dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa di sekolah tersebut cukup baik, terlepas dari beberapa kekurangan, karena setiap makhluk itu pasti memiliki kekurangannya masing-masing dari segi prasarana dan prasaranya. Sekolah tersebut melakukan pembelajaran dengan baik. Bahkan salah satu lulusannya itu berhasil masuk ke sekolah tinggi akuntansi negara, dan prestasi yang lainnya yaitu beberapa kali memenangi event pramuka, memenangi drum band. Itulah salah satu bukti bahwa sekolah tersebut melaksanakan pembelajaran dengan baik. Selain itu, di sekolah tersebut memiliki teamwork yang bagus. Hal ini dapat diketahui dari wawancara yang kami lakukan dengan salah satu guru yang merasa nyaman mengajar di sekolah tersebut. Karena sekolah tersebut menggunakan sistem kekeluargaan yang menganggap semua pegawainya, staf TU dan guru seperti keluarga sendiri. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa sistem manajemen sekolahnya berjalan dengan lancar. Setelah itu kami juga mewawancari beberapa murid di sekolah tersebut dan mendapatkan hasil bahwa mereka merasa senang dan nyaman ketika bersekolah di tempat tersebut. Mereka menyebutkan bahwa guru-gurunya berkompetensi tinggi dan menyenangkan dan juga asik, tidak membosankan. Inilah yang diperlukan dalam pembelajaran agar siswa tidak merasa bosan. Mereka juga mengatakan bahwa sekolah tersebut memfasilitasi minat dan bakat mereka. Oleh sebab itu kami menyimpulkan juga bahwa sistem pembelajaran yang berjalan di sekolah tersebut berjalan dengan baik dan juga lancar. Jadi fungsi dari MBS itu untuk meningkatkan kualitas mutu dan juga kualitas peserta didik tersebut. Ketika peserta didik difasilitasi dengan untuk mengembangkan bakat mereka, maka mereka akan mencapai hasil yang maksimal. Maka dari itu MBS ini penting, dalam artian MBS ini keputusannya tidak semerta-merta hanya ada kepada kepala sekolah, tidak, melainkan keputusan kepala sekolah itu ada pada masyarakat, yang dimana perangkat-perangkat utamanya dalam menentukan program MBS itu ada kepala sekolah, kemudian ada siswa, kemudian ada guru, kemudian ada wali murid, dan juga perangkat-perangkat penting desa. Begitulah kurang lebihnya, mohon maaf presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Walaupun